Bab 1731. Komentar tidak masuk akal David. Keempat saudari tetua yang memprovokasi sangat marah. Tatapan berani berbicara. Sebaliknya, itu membuat para eksekutif inti dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni merasa iri. Mampu menjadi anggota berpangkat tinggi dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni. Bakat dan penampilan para wanita ini adalah yang terbaik di Starvoid Realm. Bahkan jika kebanyakan dari mereka terlihat sedikit lebih tua. Itu juga pesonanya. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari seorang gadis muda dan bodoh. Sebagai seorang wanita, dia masih seorang wanita dengan usia yang masih kecil. Siapa yang tidak menginginkan rumah yang bagus? Kalau saja ada pria seperti David. Dengan paksa masuk ke sekolah ubin kaca berwarna-warni untuk menjemput mereka. Diperkirakan Anda bisa terbangun dengan senyuman saat Anda tertidur. Wanita tua, aku sedang tidak mood untuk berbicara denganmu di sini. Karena Sister Celeste mengatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dia akan meninggalkan sekolah ubin kaca berwarna-warni dan tidak lagi menjadi muridmu. Jangan ganggu dia lagi, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Klon David memperingatkan. Eira melihat ketiga orang lainnya, melihat bahwa mereka semua sedikit mengangguk, dan menjawab, teman Taois, Celeste tumbuh di Sekte Ubin Kaca berwarna-warni sejak dia masih kecil, dan dia telah menghabiskan banyak sumber daya sekte, jadi kamu ambil saja. Apa ada yang salah dengan dia? Lalu apa yang kamu inginkan? Bertarung? Aku bisa memenuhi permintaanmu. Tuan rekan Taois adalah pembangkit tenaga Raja Suci, jadi saudari kita tentu saja bukan tandingannya. Apakah itu tidak cukup? Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku akan membawa Nona Celeste pergi hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Avatar David mencibir. Rekan Tao dapat mengambil Celeste, tapi Eira ragu untuk berbicara. Tapi apa? David penasaran. Tapi Excalibur jiwa es harus disimpan. Ini adalah harta karun dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warniku. Itu tidak boleh diambil olehmu. Aku dapat memenuhi semua kebutuhanmu yang lain. Kata-kata Eira baru saja selesai. Suara serak terdengar. Ternyata pedang ini bernama Ice Soul Excalibur, nama yang bagus. Haha, nama yang bagus, David sendiri yang berbicara. Dia sengaja mengubah suaranya. Kedengarannya sedikit berbeda dari klon. Wanita tua, jika kamu ingin mengembalikan Ice Soul Excalibur, kamu harus bertanya pada tuanku. Aku tidak bisa memutuskan apakah barang itu ada di tangannya, tapi aku harus mengingatkanmu dulu bahwa harta di tangan tuanku belum telah dikembalikan. Anda harus siap secara mental. Avatar David tertawa. Eira tahu bahwa pihak lain asal-asalan. Tapi dia tidak bisa menahannya. Pentingnya Excalibur jiwa es bagi saudara perempuan mereka terbukti dengan sendirinya. Dia hanya bisa melihat David sendiri. Tuanku, Ice Soul Excalibur adalah harta karun sekte saya, tolong kembalikan kepada saya. Jika Anda memiliki permintaan lain, kami para saudari akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Apakah kamu tidak mendengarkan muridku? Tidak ada alasan untuk mengembalikan harta di tanganku, dan bahkan jika aku memiliki permintaan lain, apakah aku perlu menukar pedang ini? Jika kamu tidak berani setuju, seberapa mudah bagiku untuk membunuhmu? David sendiri menjawab dengan suara serak. Kata-katanya benar-benar membuat saudara perempuan Eira menyerah. Mereka berempat hanya bisa menatap David sendiri. Matanya penuh amarah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Jika mata bisa membunuh, David tidak tahu berapa kali dia meninggal. Apa, kamu ingin melawanku? Tubuh David menatap mata marah beberapa orang dan bercanda. Tuanku bercanda, saya tidak berani menunggu. Jika Anda menyukai Ice Soul Excalibur, Anda dapat mengambilnya. Semua yang ada di sini, selama Anda menyukainya, Anda dapat mengambilnya, jawab saudara keempat sela. Excalibur jiwa es jatuh ke tangan Raja Suci, dan tidak ada cara lain selain mengaku. Anda tidak bisa membuat orang lain marah lagi. Jika tidak, begitu pihak lain benar-benar bergerak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. HMPH, melalui topeng, David melemparkan pandangan menghina pada mereka berempat. Jika bukan demi saudari Celeste dan Nova, dia telah mengambil tindakan untuk memberi pelajaran kepada para wanita tua ini. Untuk sesuatu yang tua dan tidak sopan. Sebagai seorang guru, alih-alih melindungi murid-muridnya, dia malah membantu orang lain. Magang, ayo pergi. Ya, Tuan, klon David menjawab dengan hormat.
Tubuh David melangkah keluar dalam satu langkah, datang ke Klon dan Celeste, merobek celah ruang angkasa, dan masuk lebih dulu. Ayo pergi, Nona Celeste. Setelah avatar selesai berbicara, ia mengikuti dari dekat. Celeste pertama-tama melirik ke empat tetua yang marah, dan kemudian ke Nova dan eksekutif inti lainnya dari Sekte Kaca berwarna-warni di kejauhan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memasuki celah ruang. Sejak itu, dia tidak lagi berada di sini. Tempat yang telah hidup selama hampir 2000 tahun. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa tidak ada emosi sama sekali. Seluruh prosesnya tidak cepat. Kakak beradik Eira hanya bisa menonton tanpa daya. Ada api di hati saya, tetapi saya tidak berani menghentikannya. Saya khawatir pihak lain akan membunuh mereka jika mereka tidak bahagia. Kemarahan Raja Suci bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh sedikit orang sekarang. Tidak peduli seberapa pentingnya Excalibur jiwa es, itu tidak sepenting kehidupan. Selama orang tersebut masih hidup, selesaikan tugasnya. Mereka masih memiliki kesempatan untuk berdiri. Jika Anda mati, semuanya berakhir. Celah ruang tertutup. Keempat saudari saling memandang, berubah menjadi empat sinar cahaya, dan kembali ke area terlarang. Kedatangan kelas Holy King mengambil Ice Soul Excalibur, membuat beberapa orang merasakan krisis yang kuat. Kekacauan di Star Void Realm semakin dekat. Beberapa pria kuat yang bersembunyi dalam kegelapan keluar dari gunung satu demi satu. Dengan kekuatan mereka berempat saja, mungkin sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Kemajuan tugas harus dipercepat. Setelah keempat tetua tertinggi pergi, Nova dan para eksekutif inti dari Colorful Glazed Teal Sect menarik napas lega. Mereka masih sedikit takut bahwa tetua tertinggi akan melampiaskan amarahnya pada mereka. Semua orang melihat ke tempat Celeste pergi. Matanya penuh iri. Siapapun dapat melihat bahwa Penatua Celeste memiliki hubungan yang tidak biasa dengan pembangkit tenaga muda tingkat suci sejati itu. Kalau tidak, siapa yang akan mengambil risiko sebesar itu untuk menyelamatkan orang? Dia juga mengundang tuannya keluar. Apakah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci begitu mudah untuk diundang? Bahkan sebagai magang, itu tidak begitu mudah. Mereka juga mungkin menebak identitas David. Itu pasti pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati yang tiba-tiba muncul di benua ilahi tengah selama periode waktu ini. Kejatuhan Nek mungkin juga disebabkan olehnya. Tujuannya tentu saja untuk membalas tetua Celeste. Semua orang tahu bahwa Nek tinggal di sekolah ubin kaca berwarna-warni untuk sementara waktu, dan targetnya adalah Penatua Celeste. Dan Nek bergerak di area VIP. Pada akhirnya, Grand Elder Eira yang secara pribadi maju untuk menyelesaikan masalah tersebut. Diikuti oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Ada juga Master tingkat Raja Suci. Penatua Celeste telah berhasil melewatinya. Sebagai wanita, siapa yang tidak ingin menemukan pendukung yang cukup kuat? Semuanya kembali, kata Tuan Tanah Nova. Ya, Master Sekte? Setelah semua orang tingkat tinggi menjawab, mereka pergi secara terpisah. Nova juga dengan cepat bergegas ke satu arah. Tujuannya adalah halaman tempat tinggal Celia dan yang lainnya. Dia tahu, David pasti tidak akan pergi setelah menyelamatkan Penatua Celeste. Dia pasti akan pergi ke Celia dan yang lainnya. Bab 1732. Setelah tubuh David membawa tiruannya dan Celeste ke celah ruang, dia langsung merobek penghalang ruang dan datang ke ruang 8 dimensi. Ini adalah tempat yang hanya bisa dicapai oleh Raja Suci. Di ruang 8 dimensi, klon menghilang, dan tubuh utama juga melepas topengnya. Saudari Celeste, ayo jemput Celia dan yang lainnya dulu, lalu pergi dari sini, kata David. Ya, Celeste mengangguk. Di masa depan, dia tidak punya tempat untuk pergi, jadi dia hanya bisa mengikuti David. Kemanapun David pergi, dia akan mengikuti. Tapi Celeste memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu untuk mengatasi masalah tubuh menawan sendiri. Menurut kata-kata guru, jika tubuh menawan menyentuh seorang pria, itu tidak hanya akan melukai fisiknya sendiri, membuatnya dari seorang jenius menjadi orang yang lewat, tetapi juga menyedot pria itu hingga kering. Dia dan David hanya berbaur secara spiritual. Tidak ada sentuhan fisik yang sebenarnya. Jadi tidak ada situasi tersedot kering. Jika masalah ini tidak diselesaikan, dengan kata lain, dia dan David tidak akan pernah bisa. Pikir di sini. Wajah Celeste terbakar. Beberapa hal memakan sumsum dan mengetahui rasanya. Kepuasan mental saja tidak cukup, dia juga menginginkan kepuasan fisik.
Ketika seorang wanita menempatkan semua beratnya pada seorang pria, apapun seperti kesopanan dapat dibuang. David tidak memperhatikan perubahan Celeste, dia membawa Celeste ke halaman tempat Celia dan yang lainnya tinggal, dan berjalan keluar. Sekelompok wanita berkumpul di halaman. Tekanan datang begitu saja. Semua orang tahu bahwa seharusnya ada kecelakaan di sekte, tetapi situasi spesifiknya tidak diketahui. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka tanyakan. Tetaplah di sini dengan patuh. Saya akan memiliki kesempatan untuk bertanya lagi kepada guru di masa depan. Retakan ruang yang tiba-tiba muncul mengejutkan semua orang. Selena, Mia, dan Astrid, tiga yang paling kuat, dengan cepat berdiri di depan, melindungi yang lain di belakang mereka. Matanya tertuju pada celah ruang di depannya. Ketiganya benar-benar mengerti. Pembangkit tenaga listrik yang dapat menghancurkan retakan di luar angkasa setidaknya ada di alam abadi. Bagaimana cara mengatasinya? Wanita lain juga sangat gugup. Dalam hatinya, mereka sangat takut bahwa musuh sekolah ubin berlapis warna-warni akan datang dan membawa mereka semua pergi. Bagaimana jika David tidak dapat menemukan mereka ketika dia kembali? Tetapi ketika semua orang melihat orang-orang keluar dari celah-celah di luar angkasa, itu mendidih dalam sekejap. David! Saudara David! Tuan! Semua orang berteriak dan bersukaria. Bersama-sama mereka bergegas ke sisi David. Lalu ada kabut di matanya, dan air mata segera jatuh. Selama ini, mereka mengkhawatirkan David. Mereka takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada David di luar. Sekarang kembali dengan selamat. Batu di hati semua orang akhirnya bisa jatuh. Maaf semuanya, aku terlambat, kata David sambil tersenyum. Ada juga beberapa awan di matanya. Mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini yang perlu diperhatikan. Kecuali Bibi dan Bibi di bumi, hanya ada orang-orang ini. Kekuatan, identitas, status seperti apa yang tidak penting bagi David. Mengapa mencoba untuk meningkatkan kekuatan Anda? Hal ini juga untuk melindungi orang-orang di sekitar Anda dari bahaya. Kembalilah dengan selamat, kembalilah dengan selamat. Celia memeluk David, bersandar di dadanya, dan bergumam. David menyentuh kepala Celia dan memeluknya dengan tenang. Hanya 10 detik kemudian, Celia mengangkat kepalanya, melirik David dengan mata merah, dan mendorongnya menjauh. Meskipun dia memiliki 1000 kata untuk dikatakan kepada David sekarang, masih ada begitu banyak orang di tempat kejadian. Semua orang khawatir tentang David. Dia tidak boleh terlalu egois. Ketika Celia meninggalkan pelukan David, Sandy terjun lagi. Wow, kakak David, kamu sudah lama tidak kembali, kupikir sesuatu terjadi padamu. Sandy menangis. Tidak apa-apa. Sandy jangan menangis, David sangat kuat, bagaimana bisa sesuatu terjadi? Kamu harus percaya pada David. Selanjutnya, David menghibur semua orang satu persatu. Pearl, maafkan aku membuatmu khawatir? Pearl terus menangis dan menggelengkan kepalanya. Putri, Anda seharusnya tidak berada di sini. David, karena ini adalah pilihanku, aku tidak akan pernah menyesalinya. 19 Putri Astrid berkata dengan serius. Mia, terima kasih atas kerja kerasmu. Jangan katakan itu Tuan, kita semua bersaudara, kita saling membantu. Akhirnya, giliran Selena. Selena, terima kasih telah melindungi semua orang. David dengan tulus berterima kasih. Selena dapat mengambil tugas melindungi semua orang dan mengajar semua orang setelah dia pergi, yang benar-benar membuat David sangat berterima kasih. David, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Aku tidak bisa membantumu, tapi aku berjanji bahwa selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan semua orang dianiaya, kata Selena dengan tenang. Dia adalah yang paling tenang di tempat kejadian. Tidak menangis atau menunjukkan terlalu banyak kegembiraan. Hanya kegembiraan di matanya yang tidak bisa menyembunyikannya. Bukankah dia bersemangat? Tentu tidak, tapi karena karakter. Selena tidak bisa menunjukkan keadaan berlebihan seperti Sandy. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap kalimat berbicara ke hati David. Terima kasih. David melangkah maju dan dengan lembut memeluk sisi lain dan berkata. Selena menutup matanya dengan kenikmatan. Ini tampaknya menjadi inisiatif pertama David. Setelah semua orang tenang, mereka menemukan bahwa ada orang lain yang melihat mereka sambil tersenyum. Ah, Saudara Celeste, kamu dibebaskan oleh sekte? Saudari Celeste, senang akhirnya kamu keluar. Saudari Celeste, saya tahu Anda akan baik-baik saja. Sekelompok wanita mengepung Celeste lagi, mengobrol. Mereka merasa bahwa hari ini adalah hari paling bahagia setelah datang ke Starvoid Realm. David tidak hanya kembali dengan selamat,
tetapi bahkan saudara Celeste dibebaskan. Perjalanan dari galaksi Bima Sakti ke Star Void Realm. Hubungan antara Celeste dan semua orang sudah sangat harmonis. Ketika Anda datang ke sekolah ubin berlapis warna-warni, bahkan jika Anda memasuki gua es, Anda harus mengatur semua orang dengan benar. Bahkan lebih banyak terima kasih kepada semua orang. Hubungan antara wanita pada dasarnya sederhana. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tidak berharap untuk keluar begitu cepat. Terima kasih kepada David, jika bukan karena dia, saya akan tetap berada di gua es. Celeste berkata sambil tersenyum. David, saudara Celeste, akhirnya kita dipertemukan kembali. Bagus sekali. Aku sangat berharap kita tidak akan pernah berpisah. Kata Celia senang. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa memisahkan kita mulai sekarang. David menyentuh kepala Celia dan menjawab dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, semua orang berbicara dengan David dan Celeste tentang sesuatu. Tidak butuh waktu lama. Tok tok tok. Ada ketukan di pintu halaman. Menarik perhatian semua orang sekaligus. Saudari Nova, silakan masuk. David menyapa. Sebelum Nova tiba di sini, David sudah merasakan kedatangan pihak lain. Jika orang yang datang bukanlah Nova, melainkan orang lain, David telah pergi dengan seseorang. 1733. Nova mendorong pintu dan masuk. Saya telah melihat guru, Selena adalah orang pertama yang memberi hormat dengan hormat. Saya telah melihat guru, para wanita lain juga memberi hormat. Sama-sama, aku di sini untuk bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Sebagai tuanmu, aku tidak punya banyak waktu untuk mengajarimu. Aku malu, tapi aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membuat saya penguasa sekolah ubin berwarna-warni? Perlu mengoordinasikan urusan seluruh sekte, saya harap Anda tidak keberatan, kata Nova meminta maaf. Dia tahu bahwa David pasti akan datang ke sini untuk membawa gadis-gadis ini pergi. Jadi datang dan ucapkan selamat tinggal. Setelah perpisahan ini, saya tidak tahu kapan pertemuan berikutnya. Untuk gadis-gadis ini, Nova masih sangat menyukainya. Tuan, jangan katakan itu, Anda sudah sangat baik kepada kami. Ya, kebaikan guru kepada kita tidak akan pernah terlupakan seumur hidup kita. Kamu akan selalu menjadi tuan kami. Pada saat ini, David juga melangkah maju dan berterima kasih, Saudari Nova, saya berterima kasih atas perhatian Anda selama ini atas nama Celia dan yang lainnya. David, gadis-gadis ini adalah muridku, aku harus melakukan apapun yang aku lakukan, dan aku juga sangat menyukai mereka. Jawab Nova. Tidak peduli apa, Sister Nova dapat membantu saya ketika saya berada di masa yang paling sulit. Saya, David, tidak berterima kasih dan pasti tidak akan melupakannya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. David berjanji. Terima kasih. Nova juga sangat senang, David hari ini tidak sebagus sebelumnya. Pada saat itu, dia hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki alam abadi. Dan sekarang dia berada di level Saint King, dan dia telah menjadi pria yang berdiri di puncak Star Void Realm. Bisa mendapatkan janji dari pria yang begitu kuat. Bagi Nova, ini juga sangat bermanfaat. Secara khusus, dia harus menyelidiki rahasia area terlarang sekolah ubin berwarna-warni. Bahkan lebih perlu untuk mendapatkan bantuan Raja Suci, David. Master Sekte, saya tidak berbohong kepada Anda. Saya mengatakan di awal bahwa selama Anda menerimanya, Anda tidak akan pernah menyesalinya, kata Celeste sambil tersenyum. Memang, Penatua Celeste, untungnya, aku berjanji padamu, kalau tidak aku akan menyesalinya sekarang. Nova juga menanggapi dengan senyuman. Tentu saja, jika saya tidak dihukum oleh guru ke dalam gua es, saya akan menjadi tuan mereka dan mengajari mereka secara pribadi. Di mana giliran Anda? Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Penatua Celeste karena memberi saya kesempatan ini. Tidak, siapa kita berdua? Kalian masih saling kenal? Hubungan antara keduanya selalu baik. Saya biasa membuat lelucon ketika saya sedang berbicara sendirian. Meskipun Celeste telah mengumumkan bahwa dia telah meninggalkan benua warna-warni, itu tetap tidak mempengaruhi hubungan mereka. Sementara semua orang mengobrol dengan gembira. Area terlarang dari sekte berlapis warna-warni. 4 saudara perempuan Eira datang ke gua bawah tanah. Begitu mereka masuk ke sini, mereka berempat duduk bersila pada saat yang sama dan mulai merawat luka mereka. Ketika David meledak ke dalam napas seorang Raja Suci. Mereka berempat hampir menyentuh David. Pada jarak yang begitu dekat, menghadapi ledakan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja yang suci, bahkan puncak dari tingkat suci yang sebenarnya agak terlalu berat untuk ditanggung.
Organ dalam dari keempatnya terluka dengan tingkat yang berbeda-beda. Segera, dua puncak tingkat suci sejati dari Sova dan Yuna bangun lebih dulu. Puff. Keduanya memuntahkan seteguk darah stasis hampir bersamaan. Setelah memuntahkan stasis darah, dia akhirnya berhasil mengendalikan luka-lukanya. Mereka saling memandang dan bisa melihat ketakutan di mata masing-masing. Pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci benar-benar menakutkan. Sebagai puncak dari tingkat Santo sejati, mereka bahkan tidak bisa menahan hembusan nafas pihak lain. Tentu saja, David juga menargetkan mereka, yang menyebabkan konsekuensi seperti itu. Ditargetkan oleh Raja Suci, tingkat Santo sejati jelas tidak cukup untuk dilihat. Jika David ingin membunuh mereka, itu akan menjadi tugas yang mudah. Sebagai kekuatan tempur terkuat di Star Void Realm, kelas Saint King bukanlah lelucon. Di mata mereka, semua orang di bawah level Raja Suci adalah semut. Dua orang suci sejati Eira dan Sela masih belum bangun. Kekuatan mereka relatif lemah. Secara alami akan memakan waktu lebih lama. Sov dan Yuna berjalan di belakang mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Tidak butuh waktu lama. Puff. Eira dan Sela juga memuntahkan seteguk darah yang stasis. Keempatnya menstabilkan cedera mereka. Hanya ingin pulih, saya khawatir itu akan membutuhkan sedikit pemikiran dan waktu. Kelas Holy King terlalu kuat. Sama sekali tidak ada perlawanan sama sekali. Sela menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tentu saja, bahkan di era zaman kuno, ketika semua pahlawan berjuang untuk Rusa, pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King juga merupakan sosok tingkat pangeran, apalagi di era ini, jawab Sova. Pemberontak, Eira memarahi dengan suara rendah. Lagi pula, dialah yang menyebabkannya. Jika Celeste tidak dihukum ke dalam gua es, bagaimana itu bisa menarik pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci? Itu bagus sekarang, bahkan pedang ilahi jiwa es hilang. Eira masih belum bisa memahaminya. Di mana Celeste bertemu dengan orang suci sejati yang begitu mudah? Itu juga mengarah ke Raja Suci yang tersembunyi dalam kegelapan. Saudari ketiga, aku membujukmu di awal untuk tidak melakukan itu pada Celeste, tetapi kamu harus mendengarkan. Meskipun Celeste salah, dia bisa menebusnya. Jika dia tidak menemukan tubuh menawan lainnya, kami masih belum menemukannya tahu kapan tugas akan selesai. Kami telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan Celeste. Yuna mengeluh. Saya juga marah pada saat itu. Kami menghabiskan begitu banyak waktu, energi, dan sumber daya, dan akhirnya mengolah Celeste ke tahap akhir dari tingkat tertinggi. Melihat bahwa tingkat Raja Suci menjanjikan, langkah terakhir akan segera selesai. Akibatnya, pesona tubuh rusak. Kita harus memulai dari awal lagi. Balas Eira. Tapi itu bukan salah Celeste. Celeste masih perawan. Tidak masalah apakah itu miliknya atau bukan. Yang penting adalah bahwa tubuh pesona itu rusak padanya, dan dia membuang-buang waktu kita. Oke, kakak kedua dan ketiga, berhenti berdebat di antara kalian berdua. Sekarang saatnya berdiskusi dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sela berhenti. Mereka bertiga menatap kakak tertua Sova. Bagaimana menurutmu? Tanya Sova. Tidak peduli berapa biayanya, bahkan jika kamu menggunakan teknik terlarang, kamu harus menggunakan kecepatan tercepat untuk membantu Lorraine menembus ranah orang suci. Ketiganya menjawab pada saat yang sama. Mereka berempat telah bersama selama jutaan tahun, dan mereka telah mencapai hati yang sama. Tentang hal penting seperti itu, pada dasarnya ada pendapat bulat. Karena kalian semua berpikir begitu, aku tentu tidak akan keberatan. Situasi saat ini memang tidak optimis. Maka kita harus terlebih dahulu pulih dari cedera. Lagi pula, penggunaan teknik terlarang akan menyebabkan kerugian besar bagi kita. Begitu cederanya hilang, sembuh, kita akan menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatan Lorraine. Kata kakak perempuan Sova. Ya Bu. Bab 1734. David membawa Celeste dan sekelompok wanita untuk mengucapkan selamat tinggal pada Nova, merobek ruang, dan pergi. Untuk meninggalkan sekolah ubin berlapis warna-warni. Celia dan yang lainnya tidak menyerah sama sekali. Dalam hati mereka, David adalah segalanya. Kemanapun David pergi, dia bersedia mengikuti. Bahkan jika ada neraka di depan, saya tidak akan takut. Dia takut David akan pergi sendiri tanpa mereka. Lihatlah menutup celah ruang. Nova penuh dengan rasa iri, tetapi juga sedikit melankolis. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menjadi raja boneka ini lagi. Sayang sekali dia berbeda dari Celeste. Celeste dibawa kembali dan dibesarkan oleh para tetua Eira sejak dia masih kecil. Seorang yang kesepian.
Satu-satunya dasi sekarang adalah bahwa para tetua telah menyerah dan bahkan mencoba untuk menyakitinya. Tentu saja, Anda dapat meninggalkan semuanya dan memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu. Tapi Nova tidak bisa melakukannya. Dia juga memiliki keluarganya sendiri. Keluarga Nova adalah klan besar di sekolah Ubin berwarna-warni. Ada ratusan ribu keluarga langsung dan agunan di seluruh keluarga. Itu semua didukung oleh Master Sekte Nova. Setelah dia menyingkirkan posisi raja, keluarganya juga akan menderita pukulan besar. Setidaknya tidak mungkin lagi menempati begitu banyak sumber daya dari sekolah Ubin berwarna-warni. Kemudian dia juga akan dikutuk oleh seluruh keluarga. Selama mereka hidup di dunia ini, tidak peduli apakah mereka kuat atau lemah, kebanyakan orang tidak dapat menahan diri. Hanya sedikit orang yang bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci yang berdiri di atas adalah sama. Belum lagi dia seekor semut. Nova menghela nafas. Kemudian dia berbalik dan pergi dengan cepat. Karena David telah berjanji, dia akan datang untuk membantunya menjelajahi rahasia di daerah terlarang, dan dia pasti akan datang ketika dia bebas. Jika David hanya memiliki kekuatan Santo sejati, Nova masih sedikit khawatir. Kekuatan Raja Suci sama sekali tidak diperlukan. Tidak peduli berapa lama keempat tetua tertinggi hidup dan berapa banyak trik yang mereka miliki, tidak mungkin untuk menghentikan David, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja yang suci. Dalam menghadapi kekuatan mutlak, konspirasi dan intrik apapun tampak begitu pucat. David membawa semua orang ke benua ilahi tengah dan menemukan area perdagangan kecil yang relatif terpencil dan menempatkan semua orang di sana. Dengan kekuatan tingkat dewa palsu setengah langkahnya. Sepanjang jalan, dengan kekuatan mental penuh, tidak ada seorang pun di Star Void Realm yang dapat memantau dan mengikutinya tanpa ketahuan. Oleh karena itu, sangat aman di sini. David memiliki hal-hal yang harus dilakukan selanjutnya. Bantu keluarga Thompson menyelesaikan krisis hidup dan mati ini. Dia telah berjanji pada keluarga Thompson, dan dia secara alami akan melakukannya. Selain itu, keluarga Thompson banyak membantunya. Tanpa keluarga Thompson, kekuatan David tidak akan meningkat begitu cepat. Tidak mungkin baginya untuk menyaksikan keluarga Thompson memusnahkan klan dengan matanya sendiri. Jika bukan karena ketakutan bahwa Celia dan yang lainnya akan tinggal di Sekte Ubin berlapis warna-warni, mereka mungkin ditemukan oleh 4 wanita tua, dan David berencana untuk membiarkan mereka tinggal di Sekte Ubin berlapis warna-warni untuk sementara waktu. Aku akan menjemputmu setelah aku selesai dengan masalah keluarga Thompson. Tapi setelah menyakiti beberapa wanita tua, David tidak berani meninggalkan Celia dan yang lainnya. Meski kemungkinan ketahuan sangat kecil, dia tidak berani bertaruh. Jangan takut dengan 10.000, takutlah dengan apa yang terjadi. Bawa pergi agar aman. David juga berpikir tentang bagaimana dia harus pergi di masa depan. Kekuatannya telah mencapai puncak Star Void Realm, dan tidak ada yang menjadi lawannya lagi. Namun, jalan di Star Void Realm telah berakhir. Sistem tidak dapat diperbarui. Kekuatannya tidak dapat ditingkatkan. Jika Anda ingin maju, Anda harus pergi ke peradaban yang lebih tinggi. Hanya setelah menghubungi peradaban tingkat ke-8 atau ke-9 dan menginspirasi pembaruan sistem, kita dapat terus menerobos kemacetan saat ini dan mencapai alam dewa yang sebenarnya. Tapi dengan karakter David, dia tidak benar-benar ingin mengejar kekuasaan dan status terlalu banyak. Selain itu, tidak nyaman untuk membawa orang berkeliling. Pada tingkat peradaban ke-8 dan ke-9, kekuatannya berada di dasar keberadaan, dan dia harus mengulangi cara dia baru saja datang ke Star Void Realm. Tempatkan diri Anda dan orang lain dalam risiko. David tidak ingin melakukan hal semacam ini. Tidak setiap kali saya memiliki keberuntungan seperti itu, saya dapat bertemu keluarga seperti keluarga Thompson untuk membantu saya dengan semua kekuatan saya. Jika ada sedikit kesalahan di tengah, maka akan terlambat untuk menyesalinya. Jadi pikirkanlah. David masih merasa bahwa dia tidak akan mencari peradaban yang lebih maju untuk saat ini. Pertama, bantu keluarga Thompson untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya. Kemudian mereka mulai mengumpulkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan Celia dan yang lainnya untuk kultivasi mereka. Ketika sumber daya yang cukup dikumpulkan, mereka akan membawa semua orang kembali ke bumi dan menjalani kehidupan yang terpencil. Dengan saudara Celeste mengajar di samping, dan dengan bantuan sejumlah besar sumber daya, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi semua orang untuk memasuki alam abadi. Setelah cukup hidup, pergi untuk menjelajahi peradaban yang lebih maju dan temukan rahasia sistemnya. Bagaimanapun, ada dukungan hidup yang tak ada habisnya. Anda bisa pergi kapan saja. Namun masih ada pertanyaan lain,
apakah saudara Celeste bersedia mengikutinya ke bumi? Bagaimanapun, ini adalah kampung halamannya. Bumi adalah tempat yang sama sekali asing baginya. Jika Suster Celeste tidak mau pergi, siapa yang akan mengajarimu? Tentu bukan saya sendiri. Jangan lihat seberapa kuat dia. Mengajarkan orang lain untuk berlatih kultivasi benar-benar tidak baik. Saya khawatir itu tidak sebagus ajaran Selena. Setelah orang-orang menetap, David juga mengungkapkan semua pikirannya dan meminta pendapat semua orang. Alhasil, tidak ada yang keberatan. Semua mengangkat tangan dan dengan senang hati setuju untuk kembali ke bumi. Setelah David dalam kesulitan, setiap orang pernah mengalami penderitaan. Aku tidak ingin merasakan perasaan itu lagi. Senang rasanya bisa kembali ke bumi. Bukankah tujuan kedatangan mereka ke Starvoid Realm untuk memiliki kesempatan menembus alam abadi dan tinggal di sisi David sepanjang waktu? Jika Anda bisa melakukannya di bumi, mengapa harus pindah ke lingkungan yang tidak dikenal? Saya tidak hanya dapat menemani keluarga saya, tetapi saya dapat terus berlatih, dan David ada di sana. Cukup yang terbaik dari ketiganya. Semua orang ingin segera kembali ke bumi. Reaksi semua orang sebenarnya adalah apa yang diharapkan David. Satu-satunya hal yang mengejutkannya. Celeste yang setuju tanpa ragu-ragu. Dalam hal ini, David memutuskan untuk bertanya lagi. Sebelum pergi, dia memanggil Celeste sendirian. Keduanya datang ke gunung terpencil. David adalah orang pertama yang berbicara. Saudari Celeste, kami ingin kembali ke bumi, ke kampung halaman kami, yang merupakan tempat yang sama sekali asing bagimu. Jika kamu tidak ingin pergi, kami tidak akan memaksamu. Kamu tidak ingin aku pergi? Celeste bertanya balik. Bagaimana mungkin? Tentu saja saya berharap saudara Celeste akan kembali bersama kami. Celia dan yang lainnya masih membutuhkan bimbingan Anda. Jangan lihat kekuatan saya sekarang, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang mengajar orang untuk berlatih. David menjawab dengan senyum masam. Kamu ingin aku kembali ke bumi bersamamu hanya agar aku bisa mengajari mereka? Tidak ada ide lain. Celeste menatap David dan bertanya lagi. David terdiam beberapa saat, tidak berani menatap mata pihak lain secara langsung, dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apa yang bisa dia katakan? Katakanlah Anda ingin berkembang lebih jauh? Hubungan dengan sekelompok gadis itu belum terselesaikan. Keduanya terdiam beberapa saat. Celeste tiba-tiba tersenyum dan berkata, David, sebenarnya, saya tidak punya tempat untuk pergi. Saya dibawa kembali ke sekolah ubin berwarna-warni oleh tuan saya sejak saya masih kecil. Tempat saya dibesarkan, dan aturan sekolah tidak mengizinkan kami untuk menghubungi dunia luar. Orang yang telah meninggalkan sekte sekarang telah meninggalkan sekte, dan luasnya Starvoid Realm tidak memiliki tempat untukku. Pada akhirnya, nada suara Celeste menjadi sedikit rendah. Saudari Celeste, jika kamu tidak menyukainya, bumi akan menjadi kampung halamanmu di masa depan. David berseru. Terima kasih. Bab 17.135. Benua Ilahi Tengah, Keluarga Thompson. Hari-hari ini, seluruh keluarga Thompson berada dalam suasana tegang. Seiring berjalannya waktu, ada semakin banyak orang kuat yang berkumpul di sekitar keluarga Thompson. Setiap keluarga Thompson mengerti, hari ketika keluarga Gibson mulai bekerja sudah sangat dekat. Tapi mereka tidak punya pilihan selain menunggu. Kekuatan kedua keluarga tidak pada satu tingkat sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika keluarga Gibson mengirim lebih banyak orang untuk mengalirkan air di sekitar keluarga Thompson. Keluarga Thompson dikepung tetapi tidak diserang. Pertama, leluhur Bosla belum sepenuhnya mengendalikan aliansi suci, dan dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk berurusan dengan 3 orang suci sejati dari keluarga Thompson. Yang kedua adalah untuk menghancurkan kepercayaan keluarga Thompson dan melemahkan kekuatan tempur keluarga Thompson. Jika diserang secara langsung, keluarga Thompson pasti akan melawan dengan putus asa. Jika keluarga Gibson bisa menang, mereka juga akan menderita kerugian besar. Ambil pendekatan pengepungan. Itu memenuhi seluruh keluarga Thompson dengan aura keputusasaan. Dalam suasana ini, pasti ada beberapa kualitas psikologis yang keluarga Thompson tidak tahan. Ini memang kasusnya. Sudah, beberapa keluarga Thompson telah berpaling. Dia diam-diam meninggalkan keluarga Thompson dan berhubungan dengan orang-orang kuat dari keluarga Gibson, bersedia memberikan informasi tentang keluarga Thompson, hanya untuk bertahan hidup. Untuk situasi ini, keluarga Gibson secara alami tidak dapat memintanya. Siapapun yang mengkhianati keluarga Thompson akan menerimanya. Dan berjanji bahwa selama situasinya benar, mereka akan selamat setelah keluarga Thompson dimusnahkan. Namun, tidak diketahui apakah itu nyata atau hari libur. Ini langkah keluarga Gibson. Akibatnya, keluarga Thompson mulai secara bertahap hancur.
segera kehilangan lebih dari 10% dari kekuatannya. Baru kemudian keluarga Thompson bereaksi. Segera adakan rapat darurat. Leluhur tingkat suci sejati Sucap secara pribadi keluar untuk memimpinnya. Kecuali dua orang suci sejati lainnya yang belum pulih dari cedera mereka, semua anggota inti lainnya berpartisipasi. Di ruang pertemuan keluarga Thompson, melihat keluarga Thompson tingkat tinggi di depannya, wajah Suken sedikit jelek. Dia tidak mengharapkan ini terjadi. Sebagai keluarga Thompson, setelah menikmati segala sesuatu dari keluarga Thompson, kita harus hidup dan mati bersama dengan keluarga, daripada berpikir untuk mengkhianati keluarga untuk mendapatkan kehidupan ketika sesuatu terjadi. Suchan hampir tidak bisa memahami gagasan garis agunan. Tetapi di antara pengkhianat ini, beberapa dari mereka adalah keturunan dari garis langsung keluarga, dan bahkan sangat sedikit anggota keluarga tingkat tinggi. Sangat sulit bagi Suchan untuk menerimanya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kohesi keluarga Thompson terlalu buruk. Leluhurnya dan semua anggota senior keluarga Thompson bertanggung jawab. Wajah Suchan muram. Semua orang di sini adalah lapisan inti dari keluarga Thompson. Saya percaya semua orang tahu apa yang terjadi dalam keluarga baru-baru ini. Sebagai leluhur keluarga Thompson, saya mengungkapkan rasa dingin dan malu saya. Mengapa ini terjadi? Setiap orang harus merenungkan dan merenungkannya. Leluhur, saya minta maaf. Ini kurangnya kepemimpinan saya. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri sebagai patriark, dan saya harap patriark menyetujui. Hardy, patriark keluarga Thompson, berdiri dan berkata dengan ekspresi bersalah. Kamu ingin mengundurkan diri sebagai kepala keluarga? Suchan tidak bisa mempercayai telinganya. Pada saat ini, patriark keluarga Thompson benar-benar mundur? Tepat, saya harap leluhur akan terpenuhi. Hardy mengkonfirmasi lagi. Dia juga tidak bisa menghadapi keluarga Gibson. Keluarga Thompson tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Pada akhirnya hanya ada satu hasil, dan itu adalah pemusnahan klan. Setelah keluarga Thompson dilanggar, Patriarch dan Patriarch of the Saint Realm hampir pasti akan mati. Jika orang lain menyerah, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia menjadi budak keluarga Gibson, setidaknya dia bisa hidup. Semakin lama Anda hidup, semakin takut mati. Tentu saja, Hardy tidak terkecuali. Hoho, bagus sekali. Sebagai kepala keluarga Thompson, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Suchan mencibir berulang kali. Hardy menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Untuk kesempatan hidup, dia juga menyerah. Suren, keluar dari sini, bentak Suchan. Leluhur, Suren, pembangkit tenaga listrik tingkat Sudo Santo, berdiri. Ini adalah kepala keluarga yang kamu pilih? Menyusut dari pertempuran, serakah akan hidup dan takut mati. Bagaimana orang seperti itu bisa memikul tanggung jawab yang begitu berat? Suchan hampir meraung dan bertanya. Maaf, leluhur, ini karena kurangnya pengawasan saya, dan saya meminta leluhur untuk menghukum saya. Suren adalah orang suci yang aktif di luar keluarga Thompson. Dia akan terlibat dalam urusan keluarga. Agar Hardy menjadi kepala keluarga Thompson, dia juga membutuhkan persetujuannya. Ketika urusan keluarga Gibson selesai, aku akan menjagamu, dan keluarga Thompson juga harus diperbaiki dengan benar. Bagaimana keluarga tanpa kohesi seperti itu bisa tahan terhadap angin dan hujan? Pernyataan Suchan mengejutkan anggota senior keluarga Thompson yang hadir. Lalu ada sedikit kegembiraan di matanya. Hati semua orang berulang kali mencoba mencari tahu arti dari kata-kata leluhur tua itu. Apakah masih ada harapan untuk keluarga Thompson? Tetapi bahkan jika mereka ingin mematahkan kepala mereka, mereka tidak tahu dari mana harapan keluarga Thompson berasal. Musuhnya adalah keluarga Gibson, salah satu dari 6 kekuatan teratas di Starvoid Realm. Dan keluarga Gibson saat ini, setelah Bosla mengalahkan Arthur dan menjadi pemimpin aliansi suci, prestise telah mencapai ketinggian langit. Tidak berlebihan untuk menyebutnya kekuatan nomor 1 di Starvoid Realm. Di hadapan keluarga yang begitu kuat, tidak peduli bagaimana keluarga Thompson melihatnya, mereka pasti akan mati. Mereka memandang Suchan satu persatu. Matanya penuh keraguan. Saya ingin bertanya kepada kakek saya. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, Suchan melanjutkan, karena Anda ingin mengundurkan diri sebagai kepala keluarga, maka saya akan menerimanya. Mulai sekarang, Chester akan menjadi kepala keluarga Thompson untuk saat ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda, saya akan melakukan yang terbaik untuk memimpin keluarga menuju kemuliaan. Chester berdiri dan meyakinkan. Dia sebenarnya tidak memiliki ambisi seperti itu untuk menjadi kepala keluarga Thompson. Hanya saja para leluhur mengatakannya di depan begitu banyak orang.
Dia tidak bisa menolak, mempermalukan leluhur. Su Chan mengangguk puas. Chester, meskipun kamu telah menjadi kepala keluarga, kamu harus mengurus bisnis perusahaan kornukopia terlebih dahulu, dan melatih Lisa sesegera mungkin. Ketika dia bisa berdiri sendiri, serahkan perusahaan kornukopia ke manajemennya. Dia melakukannya karena suatu alasan. Bahkan jika Chester bukan kepala keluarga Thompson, Su Chan juga bersiap untuk menyerahkan firma kornukopia kepada Eliza. Perusahaan tumpah ruah saat ini tidak lagi unik untuk keluarga Thompson. Ada juga 45% saham mentor dan magang David. Eliza dan David memiliki hubungan yang baik. Ini adalah cara teraman untuk menyerahkan firma kornukopia kepada manajemen Eliza. Ya, Patriark, Chester menjawab dengan hormat. Terima kasih atas kepercayaanmu, saya pasti akan memenuhi harapannya. Eliza juga berdiri dan menjawab dengan sedikit kegembiraan. Percakapan antara ketiganya membuat para eksekutif senior merasa bahwa keluarga Thompson mungkin sedang bermain. Jika tidak, keluarga akan dimusnahkan. Bagaimana mungkin repot-repot membicarakan hal ini? Hardy sudah memiliki beberapa penyesalan saat ini. Dia merasa seolah-olah dia telah membuat langkah yang salah. Jika keluarga Thompson benar-benar lolos dari bencana ini, kemudian situasinya memalukan. Ketika pejabat senior keluarga Thompson sedang rapat, armada yang lengkap dengan cepat mendekati keluarga Thompson. Ada dua karakter besar yang terukir di setiap kapal. Penegakan hukum. Ternyata itu adalah tim penegak hukum dari Aliansi Suci. Ini adalah unit paling elit dari Aliansi Suci. Bersambung.